Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Pada malam hari ini kita coba langsung mediumisasi dengan diawali oleh para mediator kita. Di sini setelah kita mencoba untuk membuka gerbang gaib, kita merasa suatu desakan aura yang sangat kuat dari siluman naga yang menunggu Bukit Telago itu untuk hadir kemari. Jadi memang dasarnya misi kita adalah untuk mengungkap misteri di daerah mata air ini. Namun setelah gerbang ini kita buka, nampaknya naga itu ada berupa pesan mungkin yang Anda sampaikan kepada kita. Daripada kita mendapatkan suatu benturan energi, lebih bagus kita hadirkan dulu siluman naga itu kepada medium kita. Kita bisa mungkin mendapatkan pesan, cerita, atau nasihat pada malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini acara kita dari awal sampai akhir sukses. Namun untuk memacu semangat kami, adrenalin kami untuk melanjutkan pembukaan misteri dimanapun juga yang belum terungkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk pemburu misteri Putra Pasaman. Izinkan kami. Siap Anggana. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdalul la ilaha illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penglihatan Allah. Allah. Inilah perwujudan naga siluman yang saya bilang tadi dan telah masuk kepada medium kita, dan kita mencoba untuk mempertanyakan pesan-pesan apakah sebenarnya yang begitu mendesak untuk disampaikan kepada kita. Assalamualaikum. Dengan siapa kami berhadapan? Betulkah engkau yang siluman naga dari Bukit Telago itu? Ya. Siapa nama engkau? Koza. Nah, jadi pengakuan dari medium kita, kita coba untuk mediasi dan mencoba untuk mempertanyakan siluman naga ini bernama Koza. Kenapa kok Koza mendesak kali ingin hadir? Ada pesan dari Tuhan. Jadi bukan engkau rajanya di bukit itu? Masih ada. Siapa raja? Masih ada raja yang lain. Jadi derajat Koza di situ sebagai apa? Orang nomor 2 yang ada di sana. Oh, orang nomor 2 yang ada di sana. Jadi sebenarnya kenapa kok desakan Koza begitu cepat kali menghantam kami kemari, padahal kami sebenarnya tidak langsung untuk ke sana, namun kok Koza yang betul-betul mendesak untuk hadir malam hari ini? Ada pesan apa? Disuruh datang ke sana. Ya. Apa maksudnya? Kenapa kok tidak rajanya, langsung raja saja yang datang kemari? Kenapa tidak Raja Koza aja yang langsung datang kemari untuk menemui saya? Tapi tidak dibolehkan. Oh, karena tidak dibolehkan. Ya. Oh, jadi Koza yang diutus untuk mewakili raja kemari begitu, Ya. untuk menyampaikan pesan. Jadi kalau seandainya saya mengizinkan raja itu langsung datang kemari, beliau mau kan? Mau. Jadi terganggu tidak dengan kehadiran kami di sini? Tidak. Tuhan merasa senang. Oh, Tuhan merasa senang. Senang Tuhan karena kami mencoba untuk membuka misteri di sini. Ya, disinilah maksud kami. Kami tidak untuk mencari lawan kemari. Kami ingin bersahabat, bersaudara, hanya membuka tabir, cerita, dan misteri yang ada di sini. Nah, sebenarnya pesan dari Raja Koza itu apa sebenarnya? Apakah Disuruh singgah. hanya disuruh singgah saja? Ya. Maksudnya saya disuruh singgah ke sana apa? Tidak tahu. Tidak tahu, tidak boleh dibicarakan. Ya. Nah, jadi raja itu sendiri. Jadi kalau memang di bukit itu memang ada telaga, itu betul ada telaga. Ada telaga. Makanya disuruh ke sana. Langsung ke telaga itu. Ya. Oh,
jadi itu maksudnya Koza dikirim dulu kemari. Berapa besar kerajaan itu di situ? Besar. Antara bukit itu dengan tempat yang akan kami rencana akan membuka tabir di sini dengan mata air yang besarnya, ada hubungannya enggak? Ada. Ada. Memang dari situ mata air ini. Ya. Nah, jadi karena mungkin kita membuka gerbang gaib tadi di sini, jadi sumber mata air itu sebenarnya dari gunung itu, dari Bukit Talago, bahasa sini Bukit Telaga, yang itu memang jurusannya sampai ke tempat lokasi yang kita membuka cerita malam hari ini, membuka misteri malam hari ini. Namun setelah kita buka gerbang gaib tadi, memang yang dari hulunya itu, dari Bukit Telaga itu sendiri yang mendesak untuk hadir, dan ini adalah salah satu orang, istilahnya makhluk nomor 2 yang berkuasa di situ. Maksudnya ingin menyampaikan pesan bahwa kami untuk diminta hadir ke sana, ya begitu? Ya. Jadi ya alhamdulillah kalau Koza itu sudah mau hadir di sini sebagai penyampaikan pesan. Jadi kalau menurut Koza di tempat ini, menurut penelitian saya tadi, ada kakek lumpuh, ada manusia besar, ada kuntilanak, ada ulu balang mungkin yang datuk, yang perwujudan harimau siluman, itu betul enggak? Ya, dari sana mereka. Memang betul kan? Ya. Ya. Jadi pernah suatu saat dulu saya tanpa sengaja bertemu seperti komodo besar yang buntung itu siapa sebenarnya? Itu orang itu. Orang yang ada di apa itu? Ya. Jadi dia yang menunggu gedung yang tua itu. Ya. Di situ dia tempat tinggalnya. Ya. Jadi Koza kemari ini udah memang betul-betul perintah raja ini. Ya. Perintah raja langsung ya. Kalau perwujudan raja besar di tempat Koza itu apa? Ya, manusia. Dia manusia. Ya. Jadi Koza yang di menurut legenda seperti naga besar penunggu telaga itu Koza sebenarnya. Ya. Jadi bukan raja, bukan rajanya kan? Bukan. Jadi cuma perwujudannya manusia. Ya. Jadi pernah hadir di alam bawah sadar saya prajuritnya seperti bala tentara itu, seperti mirip kalau di dunia kan ini Ya, seperti dia army. seperti itu. Memang betul seperti itu. Ya, kayak pasukan besar begitu kan. Ya. Jadi kalau di situ pernah perwujudan seperti ular-ular kecil yang banyak itu sebenarnya siapa? Itu Ya. bawah saya. Di bawah prajurit yang di Telago bawah itu. Ya. Mereka itu pernah enggak menjahati? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Jadi pernah juga terjadi di sini, bahkan merenggut korban. Informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, katanya di situ ada lele putih yang pernah ditangkap, namun beberapa saat kemudian setelah lele itu dikurung, yang bersangkutan membawa lele itu meninggal. Ya. Iya. Lele putih itu sebenarnya perwujudan apa itu? Itu. Iya. Dia panglima. Dia panglima di situ. Ya. Pakai manusia terkabur. Ya. Manusia. Manusia yang terkabur. Ya. Jadi disitulah maka dapat pelajaran. Ya. Jadi kalau manusia yang begitu yang terkabur di situ menangkap lele putih itu sampai meninggal, itu kalau arwahnya dibawa kemana? Itu karena Allah atau dibawa ke Telago itu? Sebenarnya dibawa ke Telago itu. Iya, dibawa ke Telago itu. Ya. Sebagai apa dia di situ jadinya? Sebagai budak. Sebagai budak. Nah, semenjak Telago itu berdiri, itu sudah banyak tidak merenggut korban? Tidak banyak. Tidak banyak. Dan di situ pernah juga kejadian ya, di samping Telago itu tadi pernah kejadian manusia hilang, bahkan beberapa hari hilang ditemukan. Itu kerjaan siapa? Mereka yang ada di sana. Mereka bukan prajurit dari Koza itu. Bukan. Jadi rakyat yang lain. Ya. Begitu. Jadi kalau di bukit itu, kalau di Bukit Telaga itu, Bukit Talago itu sebenarnya berapa kerajaan besar di situ? Yang besar satu. Hanya yang besar satu, tapi kerajaan kecil lain banyak. Banyak. Tapi itu di bawah kekuasaan Raja Koza waktu itu. Iya. Semuanya. Iya, alhamdulillah kalau itu informasinya. Itu ada juga menurut cerita yang kami dapat, orang di situ ya pencari ikan. Katanya sampai itu wuwunya atau lukahnya itu sampai disangkutkan di puncak kayu. Itu kerjaan siapa? Anak-anak itu. Anak-anak itu.
jadi bukan perintah Kuza itu. Bukan. Mereka suka jahit. Oh, mereka yang suka jahil. Jadi anak-anak itu banyak perwujudannya seperti apa kalau yang di Bukit Telago itu? Ya, anak kecil banyak. Oh, anak kecil banyak. Tapi pernah nggak menjahati kepada manusia-manusia yang ada di situ? Kalau anak-anak itu? Karena ada namanya anak-anak. Oh, gitu. Jadi kalau di Telago itu semenjak adanya dulu memang udah ada telaga di situ. Ya. Nah, memang ada telaga di situ. Kenapa kok Kuza resah kali nampaknya? Tuhan itu mau turun. Oh, Tuhan itu mau turun. Ya biarlah dulu, sabar. Nanti kita beri ruang waktu untuk turun nanti. Nah, kita bisa tanya langsung apa maunya, atau apa pesan-pesan atau nasihat untuk kami yang ada di ruang lingkup daerah hidup di sini, ya kan? Nah, tapi sabar aja dulu, biar nanti rajanya itu nanti akan hadir juga. Kita beri ruang waktu. Kira-kira dengan jamuan kami cukup enggak untuk yang sesuai dengan keinginan masyarakat makhluk di sini? Sudah banyak. Oh, sudah banyak. Berarti udah cukup ya. Enggak ada salahnya. Kalau seandainya ada salahnya ya kami minta maaf ya. Ya. Oh, iya. Jadi kalau Kuza hidup di alam Kuza di situ udah berapa umur Kuza? Sudah tidak ingat. Sudah tidak ingat karena saking lama, karena kelewat lamanya. Oh, begitu. Jadi kalau makhluk-makhluk yang di sini yang menurut penerawangan mata batin kami tadi itu marah enggak kalau kami buka di sini? Tidak, tapi mereka yang tidak suka. Oh, yang di kolam itu yang enggak suka. Ya. Oh, kenapa dia enggak suka nampaknya? Saya tahu. Tidak tahu. Jadi termasuk yang perwujudan inyek tadi yang enggak suka ya? Ya. Merasa terusik. Ya. Nah, kalau inyek lumpuh itu kan senang dia kami datang kan? Sana. Nah, senang dihormati, dikasih makan kan senang dia kan. Inyek lumpuh itu perwujudannya sebenarnya apa itu? Itu. Iya. Ikan. Oh, ikan dia sebenarnya, perwujudan ikan besar. Ya. Itu yang seperti yang saya lihat tadi. Ya. Ya seperti ikan mas besar begitu ya. Ya. Nah, tapi memang tidak bisa pindah lagi dari sini. Tidak. Dia itu memang asli di sini atau yang dipindahkan kemari? Dia tidak asli sini. Oh, tidak asli sini, dipindahkan. Ya. Dipindahkan dari mana kalau pelihatan Kuza? Anak air ini juga. Anak air ini juga, tapi jauh. Ya. Jauh. Cuma alirannya dari sini juga. Oh, iya. Ada enggak pesan-pesan kira-kira untuk masyarakat kita di sini sebelum raja dari Kuza hadir? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau bukit itu nanti kalau menurut rasa pemandangan dari kami dan meminta pandangan pula dari Kuza itu akan membahayakan kepada masyarakat di sini atau enggak? Yang mana? Yang Bukit Telago itu. Tidak. Tidak. Oh, jadi Bukit Telago itu berdiri sendiri atau memang ada sangkut pautnya dengan daerah-daerah lain? Dia sendiri. Dia sendiri. Jadi kalau Bukit Telago ini masih di bawah ruang lingkup lintang alam atau enggak? Iya. Oh, masih di bawah Itu ruang. Tuhan kami. Hah? Itu Tuhan kami. Oh, itu tuan dari Kuza. Ya. Oh, begitu. Dari mana Tuhan tahu? Ya, saya pernah mendengar ceritanya. Penguasa istilahnya kalau yang saya dengar lintang alam itu penguasa Bukit Barisan katanya. Itu maka saya kepingin tahu apakah Bukit Telago ini di bawah naungan kerajaan lintang alam juga atau tidak. Dari mana tahu? Ya, saya cuma pernah mendengar cerita. Kan tidak salah kan? Udah pernah belum bertemu sama lintang alam? Tidak. Tidak. Mendengar namanya pernah? Pernah. Oh, pernah. Oh, iya. Jadi kalau Talago berarti dalam artian telaga ya. Nah, itu makhluk yang paling berkuasa perwujudan seperti manusia. Manusia saja. Oh, seperti manusia saja, tapi tetap dari kalangan jin. Ya. Masih Islam atau tidak? Islam. Oh, masih Islam. Ya. Jadi mayoritas di situ jinnya masih menganut agama Islam. Masih, ya alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi kira-kira pada malam hari ini dengan jamuan kami yang ada, Kuza mau makan atau enggak? Tidak. Oh, tidak. Karena di kerajaan Kuza udah cukup banyak makanan. Ya. Oh, cukup. Kerajaan kaya ya. Ya. Oh.
Kalau di Talago itu di gunung di Bukit Talago itu banyak enggak emasnya itu? Ada tapi enggak banyak. Oh. Kalau orang buka tambang daerah sana, tambang emas bisa dapat enggak kira-kira? Tidak. Oh tidak ada yang biji emas yang bisa ditambang. Tidak. Cuma emas gaib saja. Kalau pusaka yang terbesar di Talago itu apa? Yang menjadi pusaka andalan di Talago itu apa? Tongkat Tuhan itu. Oh cuma tungkat tuan itu. Ya. Oh. Ya di bawah alam sadar saya memang tuan jemputan dari. Nah, kalau di waktu yang ada datang hadir hari itu termasuk Kuza atau yang lain nih yang mendatangi saya? Saya. Oh memang Kuza yang datang waktu itu. Yang diutus sama tuan. Ya. Maksudnya sebenarnya baik atau bagaimana? Baik. Disuruh Baik. datang saja. Oh disuruh datang saja. Ya. Oh. Jadilah nanti insya Allah pada datang waktunya saya akan hadir untuk bermain. Jadi kalau begitu terima kasih banyak atas galaknya hadiran Kuza di sini. Insya Allah nanti dengan rendah hati kami berminta kepada junjungan Kuza juga untuk hadir di sini untuk menyampaikan langsung apa maksud dan tujuannya, kenapa kami diundang ke sana ya. Ya. Nah, jadi maaf kalau saya memberi sibuk kepada Kuza untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum Kuza. Kembali. Bismillah. Allah. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Angku Rajo. Waalaikumsalam. Nah, Baakok bagagih banang Angku Rajo. Nak ingin hadir di situ. Ya, silaturahmi. Ingin silaturahmi. Jadi inilah perwujudan dari Raja Kuza tadi, penguasa dari Bukit Telaga itu. Baakok bakapi bana tungkek Angku Rajo. Amat itu. Nah, memang mau itu membawanya. Jadi sebenarnya kehadiran terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan baca ritoko dengan bahasa Indonesia Angku lai tahu kan? Lai. Siapa nama Angku? Penguasa Bukit Telago itu sebenarnya. Kinja. Kincah. Kinja. Kinzah. Kinja. Oh, Kinjah. Kinja. Kinjah. Ya. Nah, jadi perwujudan Angku di atas itu apa? Manusia. Oh manusia. Tapi Angku tetap dari kalangan jin. Ya. Oh. Jadi apa makasih ya tujuan Angku maka sampailah 2 kali utusan Angku untuk manuri ambo ke rumah. Sudah datang. Ini kan kita lah batamu gitu Angku. Secara tidak sengaja kan ambo lah hadir di kawasan Angku gini gua. Tapi dari sini. Oh enggak boleh, harus ke sini enggaknya. Ya, ke situ. Oh harus di situ. Sebenarnya kalau menurut singkek kajinya pasan apa mana nampar lalu suruh ambo datang ke kata Angku. Banyak belajar. Oh banyak beraja. Ya. Oh jadi beraja ke kerajaan Angku begitu. Ya. Itu bara lamunya ndaknya ke sini ambo datang. Terserah. Oh ndak terlalu lama bagai kadang. Ya. Oh jadi kalau menurut yang datang menurut ambo itu tadi mendatang ke Tampe Ambo katanya pintu kerajaan Angku itu ada di Telago Randah, betul? Ya, di situ kami. Oh di situ pintunya. Pintu gaibnya di situ. Sebenarnya banyak. Nah, sebenarnya banyak. Banyak. Iya. Intinya di situ. Oh intinya di situ. Jadi kira-kira pelajaran apa nak bisa mau terima dari kerajaan Angku sebenarnya? Pengobatan. Pengobatan. Ya. Oh begitu. Jadi batu tidak salah karena bola 2 kali pasukan Angku tiba menjapui kan? Nah, itu memang batu-batu perintah dari Angku. Ya. Oh, jadi di dunia Angku tadi memang ada tabibnya juga. Ya. Aduh. Oh, jadi di dunia Angku itu memang ada tabibnya juga ya. Jadi pengobatan itu sebenarnya diturunkan untuk kami. Iya. Iya.
Jadi insya Allah lah kalau umur panjang sehat badan suatu saat nanti ambo hadir malam ke bercerita sajalah kita dulu yang ku ya. Nah, jadi kalau di kerajaan angku tuh sebenarnya bara gadangnya kerajaan itu. Gadang Gadang. sampai kemari. Oh lapehnya kemari. Jadi yang di Sikoko masih di bawah kekuasaan Angku Rajo kok. Ya, Oh jadi makanya terjadi suatu benturan energi tadi kayak menurut pemaparan dari yang masuk kepada medium kita ini. Lokasi ini masih di bawah kekuasaan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kanzah ini. Jadi pantas dan wajar saja kalau memang dia mendesak untuk kepingin hadir lebih dahulu. Jadi dengan jamuan kami yang ada, Angku Rajo merasa gaduh enggak? enggak. Enggak. Makasih. Terima kasih. Kan enggak melancang-lancangi kami itu kan? Tidak. Enggak. Jadi kalau malam hari kok sebenarnya ibaratnya yang akan kami dapatkan itu berupa petuah. Sebenarnya apa saja petuah-petuah yang bisa kami terima? Jago. Apa nah harus Tapi kami itu jago sampai telago itu? jangan nafsu. Jangan nafsu. Banyak orang cari lawak sana. Banyak orang cari lawak di sini. Ya. Nah, jadi Gak usah nafsu. jangan bernafsu. Ya. Karena di puncak telaga itu secara di luar logika kita dengan ketinggian yang begitu ada telaga, memang banyak masyarakat sekitar itu mencari ikan di situ. Bahkan di puncak gunung itu mendapatkan ikan lele banyak. Cuma pesan dari raja ini tadi hadir kembali, boleh ambillah ikan itu, tapi jangan bernafsu. Kayak begitu. Ya. Ya. Jadi yang tersabut dengan lele putih di atas itu batu atau Rajo? Ya itu Oh, sampai kini masih adanya? masih. Masih. Itu perwujudannya lele, memang ikan lele. Ya. Oh, kalau nasa batuannya? Ini orang tua. Orang tuanya sebenarnya. Kayaknya panglima di situ. Oh, sebagai panglimonya di atas itu. Iya. Itu pernah ditangkap oleh manusia? Aco. Aco. Tapi dilapehkan balik ya? Ya. Oh, ya alhamdulillah lah kalau bagi yang mengerti yang ku ya. Nah, jadi kalau dari kerajaan angku di situ pernah enggak yang namanya prajurit atau masyarakat angku yang menjahati untuk masyarakat sekitarnya, untuk manusia? Karena anak-anak itu. Oh, kadang anak-anak. Ya. Oh, tanpa sengaja jahil gitu. Ya. Kalau Ini hakikat, anak-anak. hakikatnya enggak ada yang jahat. Nah. Enggak. Yang melarikan orang sampai hilang itu? Bang Siril bilang gini. Ada warga kami yang hilang hari itu di situ. Yang bernama Siril itu siapa yang punya karajo itu? Itu orang Bukit Sina. Oh, orang Bukit Sinan. Bukan Talago yang punya karajo. Nah. Tapi ini masuk. Hah? Ini masuk saja. Oh, ini masuk saja. Ya. Jadi menyusupnya ke Talago. Ya. Nah, itu maka disabitkan orang Talago yang buruk. Ya. Hmm. Tapi manusia itu yang buruk. Sebenarnya manusia itu yang buruk. Hakikatnya tidak ada yang jahat itu kan? Nah. Enggak. Jadi di Aceh itu memang perkampungan kerajaan angku itu bermasjid rancak aja. Ada masjid. Ada. Jadi setiap waktu tetap menyembah Allah. Ya. Di sekitaran itu yang tidak menyembah Allah banyak enggak? Ada. Ada yang tidak menyembah Allah. Ada. Oh. Jadi model kuntil-kuntilanak yang berserak sampai ke gedung tua itu tadi itu masih di bawah kawasan Angku Rajo aja tuh. Masih. Ya nampaknya setelah Angku tiba nampaknya menyisih orang itu seketik kan, makhluk-makhluk itu kan. Jadi kalau mahkota kerajaan Angku di situ apa yang paling terbesar di situ? Ya. Oh, cuma itu aja yang menjadi pusako dan tombak itu saja. Ya. Oh, yang lain enggak ada. Ada. Oh, itu yang paling gagah. Nanti kalau ambo sempat bersilaturahmi ke situ, apa oleh-oleh yang kau bisa angku barikan kira-kira? Yang bisa untuk bermanfaat kepada orang banyak, kemaslahatannya bisa dinikmati oleh orang banyak. Cuma ilmu. Oh, cuma ilmu. Itu bisa. Pusako kami tidak punya. Oh, kalau pusako tidak punya. Kalau di seperti biasa hadirnya di bawah ruang sadaramu bisa enggak kira-kira? Bisa. Bisa. Bak cara memanggilnya?
surang yang sampai. Oh, batin surang yang sampai. Oh, jadi menurut pemaparan dari Raja Kansa ini tadi, saya memang sudah 2 kali diminta untuk hadir dan bahkan gerbang gaibnya sudah ditunjukkan. Katanya cuma saya hadir untuk belajar kepada dunia jin lagi, yang hakikatnya untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan orang banyak di bidang pengobatan. Ya begitu Angku. Ya. Iya. Jadi kalau di bidang pengobatan kira-kira masih terlalu banyak mau beraja enggak nyongku ya? Ya. Iya. Waktu itu kan beraja. Hah? Waktu itu kan beraja. Oh, waktu itu beraja. Ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau ditampek dunia kehidupan angku kini, pengobatan apa yang paling jitu angku? Jenis pengobatan apa yang paling handal di dunia tampek angku rajo tinggal itu? Orang dunia. Dari orang bunian, Ya. ilmu orang bunian untuk pengobatan. Ya. Apa tahu kan dia ambo nanti? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya ambo orang-orang biasa aja beko ndak tabawon sasik beko angku. Jadi ambo orang pendatang kemari, ba aku ambo yang menjadi pilihan yang untuk diundang ke situ. Di alam jin telah ada nama surang-surang. Oh, di alam jin itulah nama ada surang-surang. Ya. Oh, jadi termasuk di dunia jin, di dalam jin itu ada nama ambo tercatat di situ. Ya. Oh, itulah takdir Allah atau ba acaranya angku? Mungkin. Mungkin. Ya karena mau ada tanda tanya, cuma kamu tidak hadir, kamu bukan putra daerah di situ. Coba aku ambo yang diundang, kenapa saya yang diundang ke situ kan begitu. Ya. Jadi memang udah tercatat di dunia jin itu. Ya. Iya, alhamdulillah atas pemaparannya angku. Jadi kalau malam hari kok ibaratnya pituah-pituah yang peralu yang lainnya ndak ada. Nangka patik bisa ambo terima. Jago aja sampai itu. Jago sampai itu. Ya, nggak usah terlalu dipikirkan orang di sana. Oh, tidak usah terlalu dipikirkan orang di sini. Ya. Begitu. Jadi sejarah itu tadi yang mengatakan tempat itu bernama Bukit Talago, siapa yang memberi nama itu? Orang tua-tua. Dia Orang. ada talago di atas. Oh, karena ada telago di atas, itu diberi nama Bukit Talago gitu. Ya. Ada orang dulu nggak mengagian ambil sawahnya lu. Nah, dulu pernah menurut legendanya orang mencoba untuk mengariangkan itu untuk membuat kepala bandar sawah untuk bandar irigasi. Itu berhasil enggak manusianya? Enggak. Jadi manusianya tuh sempat sudah tidak ada lagi, itu pengaruh makhluk yang di bawah pasukan pimpinan angku atau memang mbak acaranya? Ya, dia terlalu angkuh. Oh, nya terlalu angkuh. Jadi dia lagi pelajaran. Ya. Oh, begitu. Ibu ya benda dalam. Jadi Bukit Talago lah mangko namanya di situ angku ya. Ya. Yalah kalau seandainya pun ambo nggak bisa hadir secara langsung, mungkin setelah ada kudarat dan waktunya nanti ambo akan berusaha bersilaturahmi walaupun di bawah alam sadarmu nanti akan mendatangi tempat itu. Ya. Iya. Apa yang ku calik di atas itu? Ya? Lintang alam. Iya tuh lintang alam itu. Siapa engku? Baru nampaknya. Oh, baru nampak. Oh, jadi aku kenal sama lintang alam. Ya. Nah, siapa angku rupanya itu? Oh, masih berkawan. Jadi bukan di bawah kekuasaan lintang alam angku sebenarnya. Iya. Oh, masih di bawah. Ya. Oh, tapi berkawan sifatnya. Jadi hadirnya gini. Ya. Oh, kan tak berangnya aku hadir di Sikol. Enggak. Enggak, alhamdulillah. Kalau enggak. Jadi kalau laba itu caranya, terima kasih atas segala kedatangan aku di Siko. Kalau seandainya kami mengganggu ketenangan aku, Rajo, kami mohon maaf yang segadang-gadangnya ya. Ya. Enggak ada petuah-petuah lain lagi yang akan aku sampaikan kepada kami. Enggak. Enggak, kalau begitu dengan segala hormat
Nambah akhiri dengan assalamualaikum. Maka pulanglah aku lagi ya. Ya. Nah, mari. Ilallah. Allah. Allah.